Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Latif ialah Allah zat yang maha halus, lembut dan belas kasih. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah adalah zat yang berkumpul belas kasih atas atau dalam perbuatannya Allah. Kemudian dalam hal ini Allah juga tidak tergesa-gesa di dalam menyiksa terhadap hambanya Allah. Jadi Allah zat yang berkumpul bagi Allah belas kasih dalam perbuatannya. Allah yang maha belas kasih tidak tergesa-gesa di dalam menyiksa terhadap hambanya. Bahkan Allah selalu memberikan kesempatan bagi hamba-hambanya yang masih menentang terhadapnya, yang tidak mau beriman, untuk bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah sampai hari akhirat. Jadi ditunggu saking belas kasihnya Allah. Ada orang-orang yang berbuat maksiat pun tidak langsung disiksa oleh Allah, tidak seperti di zaman dahulu. Ketika umat-umatnya Nabi tidak mau iman, Allah langsung mendatangkan siksa. Kemudian Allah juga mengetahui dengan halusnya kebaikan. Allah mengetahui sesuatu kebaikan yang sangat-sangat halus, yang mungkin tidak bisa dipantau oleh kita, tidak terjangkau oleh kita. Dalam hal ini ialah contoh Nabi Sulaiman yang menyaksikan seekor katak membawa biji gandum untuk diberikan kepada belatung itu tadi. Sampai akhirnya mendapatkan jawaban bahwa Allah lah yang telah mengutus si katak untuk mengantarkan pada gandum itu. Dan Allah menyampaikan pada kebaikan terhadap orang-orang yang telah ditentukan untuk mendapatkannya. Dan Allah zat yang menyampaikan beberapa perkara pada titik puncaknya dengan paling halusnya cara dan dengan cara yang terbaik, sehingga sampai pada yang berhak untuk menerimanya. Ini contoh dari Nabi Sulaiman tadi yang memang paling mengena untuk kita amati dan hayati. Luar biasa. Dan Allah memudahkan pada beberapa kemanfaatan bagi hambanya. Hal itu bukan dengan karena ilmu kita. Jadi ya kemanfaatan itu dari Allah, di mana sekiranya mereka tahu dan yang tidak diketahui hambanya Allah, nah itu Allah akan memberikan kemudahannya dan akan menyampaikan terhadap hak-haknya. Para kaum muslimin dan muslimah, bahwa hal ini memberikan contoh yang sangat luar biasa. Kita bahas kembali tentang kisah Nabi Sulaiman. Ada semut yang membawa biji gandum di atas punggungnya. Kemudian setelah sampai di perairan pantai, nah kemudian si semut ini meletakkan biji gandumnya itu, kemudian dibawa oleh katak ke tengah-tengah bebatuan yang ada belatungnya. Nah, ketika telah dibawa oleh katak, dia berenang melewati perairan, sampailah di batu besar yang terdapat belatung-belatung yang tidak bisa kemana-mana. Atau dia di sana hanya bisa makan dari kiriman si katak itu tadi. Nah kemudian setelah katak ini berhasil mengantarkan biji gandum, dia kembali ke daratan. Kemudian bertemulah dengan
Nabi Sulaiman. Ditanyailah hewan katak itu dan jawabannya seperti tadi, bahwa katak ini diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan rezekinya si belatung tadi yang tidak bisa kemana-mana. Sehingga dalam hal ini simpulannya, Allah itu memberikan rezeki terhadap yang berhak untuk menerimanya dengan cara yang paling lembut, kasih sayang yang paling halus. Bahkan manusia kadang-kadang tidak bisa melihat betapa baiknya dan betapa halusnya cara Allah memberikan rezekinya. Luar biasa. Para kaum muslimin dan muslimat, bahwa begitu juga dengan hambanya Allah, ya manusia, cara Allah menyampaikan rezekinya juga dengan banyak hal, banyak cara. Jadi ketika kita bisa selalu berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, yakinlah Allah bisa memberikan kepada kita dengan cara yang Allah kehendaki, bahkan dengan cara yang paling halus. Intinya janganlah berputus asa dalam hal rezeki. Kalau sudah haknya, pasti akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkannya. Berikutnya adalah ke-32, ialah Al-Khabir. Al-Khabir bermakna Allah yang maha waspada. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, Allah adalah zat yang ilmunya sampai dan meliputi dengan batinnya perkara, baik itu perkara-perkara yang kecil dan perkara-perkara yang samar. Semuanya itu Allah maha waspada, Allah maha mengetahui tentunya. Hal itu sebagaimana Allah meliputi dengan jelas terhadap suatu perkara dengan semua hal-hal yang tampak. Jadi kalau Allah mengetahui suatu perkara yang samar, yang tidak terlihat, itu bandingannya adalah bagi Allah hal itu sama dengan perkara yang jelas, yang tidak ditutup-tutupi. Menurut kita bisa ditutup-tutupi atau tidak jelas, samar, bagi Allah sama halnya dengan sesuatu perkara yang gamblang. Jadi tidak ada yang tersamarkan bagi Allah, jelas sekali. Kemudian bahwa melihat hal yang samar seperti halnya yang jelas, maka contoh dalam hal ini adalah yang paling bisa kita amati dan sesuai dengan ilmu pengetahuan, ialah contohnya elang beserta penglihatannya. Cara pandang elang atau melihat objek yang jauh sampai dengan ribuan meter itu sangat berbeda dengan manusia. Manusia ketika sudah mencapai ratusan meter itu telah mendapat penglihatan yang tidak nampak, objeknya tidak terlihat. Tapi elang, atau dengan hasil ilmiahnya bahwa korneanya, matanya itu berbeda dengan kornea atau matanya manusia, ternyata sudut pandangnya elang itu sangat jauh sekali. Nah, Allah yang melihat perkara sesuatu yang samar sama seperti sesuatu yang jelas, ini sangat jauh berbeda dengan sudut pandangnya manusia. Jadi ketika bagi hambanya Allah samar, bagi Allah jelas sekali. Allah maha waspada melihat. Allah juga waspada dengan beberapa kemaslahatan atau kebaikan dan kemudharatannya suatu perkara. Jadi apabila ada hal-hal yang membuat kemaslahatan atau membuat kebaikan, itu Allah mewaspadainya, Allah waspada terhadapnya. Kemudian bahwa Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada.
tidaklah samar bagi Allah segala sesuatu yang tersembunyi, karena semua yang samar diawasi oleh Allah. Kemudian dalam hal ini contoh halnya elang dan penglihatannya ini adalah sesuatu yang bisa kita ambil sebagai kategori yang gampang untuk dicerna. Sekalipun jauh jaraknya, kemudian si elang ini mengamati dengan jarak yang begitu jauh terhadap apa yang dilihatnya. Begitu pula dengan maha waspadanya Allah. Jadi dengan hal-hal yang tersembunyi sekalipun bagi Allah itu bukan sesuatu yang disembunyikan, yang jelas yang diawasi oleh Allah, sehingga manusia dengan segala tindak tanduknya harus merasa bahwa Allah meneliti kita, Allah mengamati kita, Allah mengetahui kita dalam segala hal. Tidak ada yang bisa untuk disembunyikan dari Allah. Tidak ada yang bisa untuk menjadi sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah. Semuanya Allah ketahui. Apalagi tindak tanduk perbuatan orang yang di dalam hati, itu saja Allah sangat mampu untuk mengetahuinya. Berikutnya ialah ke-33, ialah Al-Halim, di mana Allah zat yang maha bijaksana, Allah yang maha aris, Allah yang maha santun. Allah adalah zat yang pengampun, pemaaf, dan sifat yang pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Di mana marahnya Allah tidak mempengaruhi atau tidak terpeleset atau tidak membuat keliru kepada Allah. Jadi dalam hal ini bahwa Allah zat yang tidak tergesa-gesa, pengampun, pemaaf, bijaksana. Dan Allah zat yang tidak terpengaruh dengan amarahnya pada atas kebodohan hambanya. Jadi apabila hambanya melakukan sebuah kejahilan atau pelanggaran, kemudian Allah menjadi murka karena kebodohannya, itu tidak. Sangat bijaksananya Allah. Bila berdosa atau bersalah, ya Allah tetap memaafkan, tetap dimaafkan oleh Allah. Kemudian Allah tetap memberikan perhatian meskipun dia jahil, meskipun dia melanggar. Atau suatu ketika ada orang desa atau orang yang tinggal di pinggiran Madinah itu datang, kemudian dia kencing di pojokan masjid. Nah, ketika orang-orang atau orang-orang iman melihat si rajul tersebut kencing di pojokan masjid, nah ini mereka ingin memberikan pelajaran kepada si rajul tersebut. Kemudian Nabi melarangnya dan mengingatkan kepada para sahabat bahwa kencing itu bisa disucikan. Karena di zaman dahulu lantainya itu masih bisa menyerap air, jadi ya tinggal dibersihkan dengan pasir. Nah, namun di sini yang bisa diambil hikmah adalah bahwa Nabi tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru untuk memarahinya, karena memang dia ya mungkin belum memahami aturan-aturan, peraturan atau hukum suci najisnya belum dia pahami, sehingga bisa melakukan hal itu, melanggar karena kebodohan. Allah tidak terpengaruh oleh hambanya yang menentang, sehingga Allah menjadi murka dan marah. Itu tidak demikian. Semua itu karena kesempurnaan dan kekuasaannya Allah. Dan sebenarnya bila Allah menghendaki menyiksa, Allah itu ya mampu. Tapi ya Allah tidak demikian. Dengan segala kesempurnaan dan segala kekuasaannya Allah yang maha aris,
Maha bijaksana, ya Allah tetap memperhatikan mereka. Atau meskipun hambanya Allah banyak yang tidak beribadah kepada Allah, menentang kepada Allah, maksiat, Allah tidak kemudian menjadi murka dan amarah. Masih memberikan kesempatan mereka untuk bertaubat sampai dengan hari akhir. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, dan Allah masih mencurahkan nikmatnya kepada orang-orang yang menentang padanya, seperti halnya mencurahkan nikmat pada orang-orang yang taat. Ya, ini ya sangat bijaksana sekali bagi sifatnya Allah dalam Al-Halim. Meskipun dalam hal ini Allah bisa dan sangat mampu untuk menyiksa terhadap mereka, tapi ya karena Allah adalah zat yang maha bijaksana sehingga tidak mendatangkan siksa dengan terburu-buru. Allah sabar, Allah menunggu mereka untuk bertobat sampai dengan hari akhir, hari kiamat.